Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Siap-siap masyarakat Indonesia hari ini ya. Siap launching di di April ini begitu kan tahun 2025 soal bagaimana ya aturan penyitaan aset rakyat. Apakah seperti itu ya? Soal STNK mati 2 tahun, siap-siap data diblokir dan kendaraan disita. Pemirsa, aturan masa berlaku STNK menjadi perhatian khusus bagi pengemudi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Pasalnya, kendaraan yang tidak bayar pajak selama 2 tahun akan dikenai sanksi penghapusan. Yang tidak membayar pajak. Kalau sudah diblokir, tidak bisa digunakan. Saat ini hadir pembina Samsat Nasional. Pak Kakor, Pak Dirut, dan saya selaku Dirjen Keuangan Daerah, ini pembina Samsat Nasional. Itu tekad kita tingkatkan kewajib pajak, kedisiplinan dalam membayar pajak, dan terus kita akan sosialisasikan. Dan akan diterapkan penghapusan atau pemblokiran kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Maka saya pesankan kepada masyarakat, segera membayar pajak tahun ini, hindari pemblokiran kendaraan bermotor. Kalau sudah diblokir, tidak bisa digunakan. Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Coba bayangkan begitu kan ya. Ini aturan apa? Aturan agak lucu sih sebenarnya. Kalau kendaraannya disita, itu kan haknya di mana? Orang itu kan beli ya, beli mobil, beli motor, beli sepeda dan sebagainya begitu kan. Lalu kemudian karena tidak bayar pajak, ya telat bayar pajak di situ karena kondisinya tidak punya uang, tiba-tiba ada penilangan misalnya, lalu kemudian disita. Apakah seperti itu? Jadi saya kira menurut saya pribadi begitu kan ya, kalau data diblokir oke lah, tidak masalah, itu sudah sejak dulu begitu kan. Kalau kendaraannya disita, ini kan haknya gimana begitu? Seharusnya kan diberi peringatan terlebih dahulu. ini siap-siap saja begitu kan, dalam artian bahwa apakah ini nantinya aturan ini penyitaan aset rakyat ini benar-benar disita, diberikan peringatan dulu atau bagaimana ya? Soal bagaimana dengan undang-undang perampasan aset begitu kan, para koruptor. Kok nampaknya sampai hari ini begitu kan, kehilangan arah, dalam artian ya perampasan aset para koruptor nampaknya sudah hilang di telan bumi. Ada apa di balik ini semua? Agak lucu kan pada akhirnya. Rakyat meminta perampasan aset terhadap koruptor, ya undang-undang itu disahkan, malah sekarang sudah hilang di situ. Ya tergantung presidennya. Kenapa? Kalau presidennya tegas, semuanya bisa kok begitu kan ya. Maka disinilah yang kemudian banyak aturan-aturan ya, ketika Prabowo mengefisiensi soal anggaran, efisiensi segalanya. Kenapa kok nampaknya menjadi catatan penting di era Prabowo bahwa kalau STNK mati 2 tahun ya bisa saja berujung kendaraannya disita. Agak lucu sih sebenarnya. Agak lucu begitu kan. Jadi saya kira negara ini sekarang ini lagi butuh uang ya. Negara ini lagi butuh uang, mau hutang sana sini begitu, yang dihutangin sudah mulai bangkrut ya. Apakah Prabowo ini bikin gebrakan baru ya, atau bagaimana begitu kan ya? Telat bayar pajak motor ini, motor rakyat begitu kan ya, apakah ini disita atau tidak? Tapi yang jelas bagi kami, saya paling tidak setuju kalau toh pada hakikatnya motor atau apapun begitu kan ya disita. Ya mending diperingatkan terlebih dahulu lah begitu kan. Seperti yang dulu itu pernah ada pemblokiran sana sini, tidak ada masalah.
Tapi perlu diingat ya bahwa orang itu mau bayar pajak sebenarnya, ya tapi kendala situasi dan kondisi di era hari ini, ekonomi kita lagi lesu, bos. Ya, lagi lesu. Banyak yang kemudian di PHK di situ, begitu kan, ya. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin ekonomi lagi lesu, ya. Ini akan diwanti-wanti oleh Presiden Prabowo, begitu kan, ya. Apalagi ada kebijakan-kebijakan Trump. Ini menunjukkan semakin ada kegelisahan yang sangat luar biasa. Jadi kalau di Jawa Barat begitu kan, itu sudah ada penghapusan pajak oleh Deddy Mulyadi. Logikanya jangan potensinya kehilangan, Pak, mendapatkan yang baru. Kenapa? Orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan 2 juta. Dia tidak bisa bayar yang 250. Apa dampak yang terjadi? Makin gede hutangnya. Tapi kalau yang 2 juta dipotong, dia bisa bayar yang besoknya 250.000. Kita pengen nungguin orang bayar 3 juta dalam impian atau nungguin 250.000 tunai. Dari sisi ekonomi lebih baik dapat uang fresh yang 250.000 dibanding nungguin yang 3 juta ke belakang dibayar. Ada berapa potensi wajib pajak yang terjadi? Kalau keterangannya kan hampir 6 juta. Iya, makanya kan saya ngambilnya nggak tinggi-tinggi, udah deh, daripada mikirin yang puluhan triliun itu kan, atau belasan triliun, lebih baik mikir sederhana aja. Sederhana, misalnya tahun ini kalau 6 juta bayar rata-rata 250.000, itu kan sudah lumayan tuh, 1,3 triliun tuh. 1,3 triliun nanti untuk meningkatkan infrastruktur jalan, kan berjalan pembangunan ini. Pak, tapi kalau pro kontra juga Pak, ada yang kontranya siapa? Kecemburuan Pak, kecemburuan yang wajib pajak sendiri. Lah, kan kita bicara tidak persoalan bicara cemburu atau tidak cemburu. Kita bicara sebuah kebijakan. Ada pesawat yang gandulnya terlalu berat. Kalau gandul terlalu berat, putus gandulnya agar pesawat bisa terbang. Pak, soal bayar pajak tanpa KTP pemilik itu kapan bisa? Bukan bayar pajak tanpa KTP pemilik ya, karena kan ada di Perkap Kapolri harus pakai KTP. Tapi yang nyari KTP-nya jangan wajib pajak. Pegawai Samsatnya, pegawai Bapenda Provinsi Jawa Baratnya harus bisa nyari KTP. Caranya gimana? Tinggal WA Kepala Dinas Pendudukan, minta data nama ini, muncul KTP-nya, minta izin sama yang punyanya untuk dipinjam. Pembayaran dunia sudah digital. Berarti bisa dalam waktu dekat gitu. Ya, sekarang harus dilaksanakan, itu udah instruksi gubernur. Reward untuk yang taat pajaknya mungkin Pak ada? Pokoknya ada, lihat aja nanti. Pokoknya yang bayar pajak nanti ada kebahagiaannya. Apa saja berupa Ya apa? nanti dong, jangan sekarang. Ya, bukan denda. Ya, bukan pemutihan begitu, tapi penghapusan pajak. Ya, kalau pajaknya 3 tahun itu dihapus begitu kan ya, tapi bayar 1 tahun, hanya bayar 1 tahun. Di Jawa Tengah juga ada begitu kan ya, dengan yang baru begitu, dengan gubernur yang baru, ya dia melakukan terobosan baru begitu kan, sehingga masyarakatnya yang telat bayar pajak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun begitu hanya bayar 1 tahun. Dan inilah yang kemudian menurut saya pribadi terobosan baru bagus begitu kan. Harus dicontoh. Jawa Barat harus dicontoh, Jawa Tengah harus dicontoh, Jawa Timur. Jawa Timur masih sibuk begitu kan ya, mengklarifikasi sana sini begitu. Saya kira di Jawa Timur harus ikutlah begitu kan ya, penghapusan pajak ya. Tetapi kenapa sekarang ini ya muncul ya mulai dari Cak Soleh dan sebagainya begitu kan ya, memperjuangkan itu penghapusan pajak ya. Kalau penghapusan denda itu sejak dulu begitu kan. Penghapusan denda itu hanya denda, tidak seberapa begitu. Hovifah yang memimpin 2 periode begitu seharusnya punya terobosan baru, bukan itu aja. Saya kira apa yang kemudian dilakukan Hovifah selama ini begitu kan, belum nampak kepada masyarakat. Saya saja sebagai orang Jawa Timur belum nampak apa prestasi dari Hovifah begitu. Tapi inilah kembali ke yang tadi begitu. Kalau ini ada gebrakan baru, maka bukan tidak mungkin begitu kan ya. Bukan tidak mungkin akan menjadi catatan penting. Coba kita lihat ya bagaimana sebenarnya yang terjadi ya soal STNK ini begitu. Ini
STNK mati 2 tahun dapat berakibat pada denda, pemblokiran sementara data kendaraan, dan peringatan dari kepolisian. Oke, itu saya kira ini bagus begitu kan ya. Mulai dari pemblokiran, terus kemudian biar masyarakat mengurus dan sebagainya begitu kan. Ini denda pemilik kendaraan harus membayar denda pajak kendaraan bermotor. Itu dan itu sudah wajib begitu. Tapi kalau ada yang kemudian ditambahkan soal penyitaan, ini yang kemudian masyarakat tidak setuju. Kenapa? Karena hak rakyat di situ begitu kan. Motornya motor sendiri, beli sendiri, semuanya beli sendiri begitu kan ya, dengan hasil keringat sendiri. Tiba-tiba tidak bayar pajak, telat bayar pajak, tiba-tiba disita. Ini kan ada suatu yang kemudian ya seolah-olah kebijakan-kebijakan ini nampaknya kurang pas lah terhadap masyarakat. Coba bayangkan, sedangkan masyarakat ngotot begitu kan ya, ingin mengesahkan undang-undang perampasan aset pada koruptor. Seharusnya bagi kami adalah ya DPR, ya di pusat begitu kan ya, DPR RI seharusnya mengesahkan itu. Kenapa? Karena apa? Karena ini adalah permintaan masyarakat. Malah undang-undang perampasan aset untuk rakyat yang kemudian ya seolah-olah ini mau diterapkan begitu. Ya siap-siap aja. Katanya bulan April ini. Agak lucu sih sebenarnya. Tapi kita lihat saja, ekonomi kita lagi lesu, bos. Barang-barang saja, barang-barang bahan pokok aja, itu mahalnya luar biasa. Harga cabai saja sudah mahal. Harga ini sudah mahal begitu kan ya. Jadi artinya saya yakin dan seyakin-yakinnya masyarakat itu sebenarnya bukan tidak mau bayar pajak, tapi ingin bayar pajak tapi tidak punya uang. Satu sisi begitu kan. Karena apa? Satu tidak punya uang karena mungkin ya faktor ekonomi, faktor pekerjaan. Maka inilah yang kemudian pemimpin-pemimpin ini seperti Gubernur Jawa Timur harus mencontoh bagaimana Deddy Mulyadi di Jawa Barat, penghapusan pajak. Kalau penghapusan pajak ini misalnya 4 tahun begitu kan tidak bayar pajak, maka hanya boleh bayar 1 kali saja. Sedang berjalan itu pajaknya yang bayar. Jadi ada keringanan di situ begitu kan ya, dan disitulah mulai beri peringatan untuk tetap patuh membayar pajak. Ini saya kira ini terobosan-terobosan baru begitu kan ya. Jadi coba kita lihat saja pendapatan dan negara saja. Pendapatan negara saja kabarnya hari ini itu menurun drastis sampai 40%. Artinya apa? Artinya masyarakat tidak bayar pajak itu karena satu hal. Ya, karena tidak punya uang. Yang kedua adalah karena hanya ya bisa saja karena bisa terjadi korupsi dan sebagainya. Bisa saja begitu kan. Makanya sejak Prabowo ini begitu mulai diambang kebingungan hari ini. Karena apa? Karena pajak dari pendapatan negara kita itu turun drastis. Masyarakat sudah tidak mau bayar pajak lagi. Takutnya satu sisi dikorupsi. Ada dugaan ini. Seperti Pertamina, ya. Ada kerugian negara sampai 960 triliun. Bayangkan, hanya dinikmati 9 orang saja. Wah, ini kan ngeri pada akhirnya, bos. Jadi masyarakat hari ini sudah cerdas, ya. Kalau toh pada akhirnya pemblokiran, oke, tidak ada masalah pemblokiran itu. Karena pemblokiran itu bisa nanti begitu ketika bayar pajak semuanya, itu bisa normal lagi begitu. Tapi kalau bisa ada terobosan baru. Salah satunya apa? Salah satunya adalah memberikan kebijakan atau mengeluarkan kebijakan ya bahwa yang mati 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kendaraannya begitu kan ya boleh dihapus. Ya, artinya dihapus begitu kan. Jadi saya kira ini bagus begitu. Makanya saya masih belum mengerti total begitu kan apakah ini benar ya akan launching begitu kan ya, tapi siap-siap aja masyarakat begitu kan ya, daripada ya tujuannya efisiensi kalau toh pada hakikatnya aset rakyat yang kemudian disita kan agak lucu juga pada akhirnya. Kalau disita semuanya di Jawa Timur misalnya ada 1 juta kendaraan yang disita, lalu kemudian mau diletakkan di mana begitu? Kalau bertahun-tahun nggak diambil begitu, apakah mau dijual? kan agak nuansanya agak gimana begitu. Pada akhirnya saya kira Prabowo hari ini begitu kan mulai dibikin pusing begitu kan ya. Kenapa? Karena ya inilah warisan-warisan dari pemerintah sebelumnya sebenarnya. Warisan-warisan hutang kita begitu kan. Coba bayangkan.
Jokowi meninggalkan hutang berapa triliun di situ. Ngeri, Bos. Sedangkan Prabowo hari ini begitu kan ya, membayar ya dari bunga hutang yang dilakukan oleh Jokowi begitu. Jadi saya kira ini memang setiap pemimpin ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau kita melihat dengan secara realitas, ya secara realitas maka Prabowo itu punya terobosan baru ya. Jadi negara kita itu bisa maju dengan 4 hal kalau menurut saya. Ya, kenapa Bang kok 4 hal? Ya jangan banyak-banyak lah begitu kan. Kalau terlalu banyak, ya terlalu banyak kebijakan, terlalu banyak opsi sana sini, pada akhirnya tidak jalan. 4 hal itu pertama, masalah tambang ilegal. Ini harus benar-benar diberantas. Ya, tambang ilegal ini yang menjadi kendala penting begitu kan ya. Terus yang kedua adalah ya berikanlah kebijakan ya bahwa seorang presiden mengeluarkan atau mengesahkan undang-undang yang melalui DPR soal perampasan aset. Soal perampasan aset koruptor. Ya, miskinkan mereka. Gampang kok begitu kan. Kalau dia mengkorupsi sampai 3 triliun ya, bahkan 609 triliun dimiskinkan saja, negara itu untung. Kalau ada seperti itu kan enak begitu kan ya. Maka ini yang terus dilakukan begitu. Yang ketiga adalah masalah soal pajak. Ya oke lah, pajak itu diringankan aja, diturunkan aja. Itu bisa begitu kan ya. Karena pendapatan negara kita itu lebih banyak pajaknya dari sumber daya alamnya, dari kekayaan alam kita begitu. Coba pendapatan ke negara ya. Sumber daya alam itu berapa begitu. Artinya kalau kita toh pada akhirnya melihat dengan hal itu, kekayaan alam kita itu hanya dinikmati segelintir-segelintir orang. Kan itu logikanya, Bos. Jadi saya kira lihat saja begitu kan ya. Pajak-pajak itu sudah kabarnya sudah menurun drastis itu. Makanya Prabowo ini harus membuat ya tegalah terhadap para koruptor dan sebagainya begitu. Tapi pada akhirnya saya masih pesimis terhadap kepemimpinan Prabowo. Kenapa Bang kok pesimis? Ya kita lihat saja realitasnya sekarang ini. Ya orang-orang yang mengkritik sejak dulu tahun 2019 sampai 2000 ya 23 kemarin itu berkumpul di istana, Bos. Ya semuanya berkumpul di situ begitu. Apakah ini menikmati kue-kue kekuasaan? Apakah ini menjadi cikal bakal keterlambatan demokrasi dan kemajuan ekonomi kita? Ya bisa saja itu terjadi. Kenapa? Karena dalam dunia politik ada kepentingan-kepentingan tertentu. Saya yakin hari ini melihat dari gerak-gerik seorang Jokowi, ini akan sudah berbeda dengan Prabowo. Secara kebijakan sudah berbeda dengan Jokowi begitu. Tapi bukan tidak mungkin kepentingan-kepentingan bagaimana seorang Jokowi bisa mengangkat anaknya menjadi seorang presiden dengan apa? Dengan politisasi. Bisa saja itu terjadi. Artinya ada cawe-cawe sana sini. Bisa saja itu terjadi. Karena lingkaran-lingkaran di istana, lingkaran-lingkaran di sekeliling Prabowo itu adalah orang-orang Jokowi, Bos. Itu kalau kita lihat secara realitas. Tapi mau bagaimana lagi begitu kan ya? Mau bagaimana lagi ya? Inilah yang kita rasakan hari ini. Coba kita baca beritanya. Begitu STNK mati 2 tahun, siap-siap data diblokir dan kendaraan disita. Nah ini kan ya begitu menyita masalah soal rakyat itu ngarcep sekali begitu. Kalau perampasan aset para koruptor ya masih tertahan lah di DPR sana sini. Data kendaraan STNK yang mati tak diperpanjang selama 2 tahun bakal dihapus. Selain itu, kendaraan bermotor tersebut juga tak akan bisa lagi digunakan dan disita. Hal ini merupakan langkah lanjutan Pemprov Jawa Barat dalam implementasi kebijakan penghapusan data kendaraan yang menunggak pajak 5 tahun. Lalu, ya pemilik tak meregistrasi ulang pada 2 tahun berikutnya. Jadi, kalau sudah mati 2 tahun begitu kan tidak diperpanjang, lalu kemudian tidak ada urusan sampai 2 tahun, tidak ngurus 2 tahun, maka kemudian ya barangnya akan disita ya, mobilnya akan disita, motornya akan disita begitu kan, di situ begitu. Nah, bagaimana cara cek penghapusannya? Inilah cara-caranya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung kebijakan dari Deddy Mulyadi menurut saya pribadi ini langkah yang bagus. Langkah yang bagus begitu. Jadi jangan sampai rakyat itu dipreteli sana sini begitu. Pada akhirnya rakyat ya semakin hari semakin tidak membayar pajak. Kalau semuanya rata tidak membayar pajak, lantas bagaimana pendapatan negara? Ya tambah anjlok, Bos. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.